Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita persembahkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah berkenan mempertemukan kita kembali dalam suasana belajar dengan kondisi seperti ini. Namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar dan terus belajar untuk menemukan, memperdalam dan juga mengembangkan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan materi dasar dari Nahwu Shorof, di mana pada pertemuan pertama kita sudah sama-sama mempelajari tentang dasar-dasar Nahwu Shorof ini, mulai dari pengertian nahwu, kemudian juga pengertian shorof, kemudian juga bentuk-bentuk kata atau kalimat, kemudian juga beberapa ciri tanda dari salah satu kalimat yaitu isim di sini, kemudian juga beberapa bentuk dari isim. Sebelum lanjut, sedikit mengulas, dan untuk lebih rinci lagi ulasannya itu bisa dilihat dari video pertemuan pertama pembelajaran kita di Nahwu Shorof ini. Kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab itu jumlahnya hanya ada 3. Satu isim atau al-ismu, kemudian al-fi'lu, kemudian al-harfu. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, dan al-harfu atau huruf adalah kata sambung. Nah, kemudian yang pertama itu adalah isim atau kata benda. Al-ismu atau isim adalah kata benda yang menunjukkan arti benda atau yang dianggap benda atau yang dibendakan. Nah, kemudian memiliki 3 ciri, memiliki 3 tanda untuk isim ini. Yang pertama adalah khafad, kemudian tanwin, kemudian juga alif lam atau al. Nah, selanjutnya ada beberapa bentuk isim. Yang pertama adalah ismul mufradi, isim mufrad atau kata benda bentuk tunggal. Setiap benda yang menunjukkan jumlahnya cuma 1 berarti itu tunggal, mufrad. Nah, yang kedua adalah ismul musanna. Ismul musanna atau ismut tasniyah, yaitu kata benda yang menunjukkan jumlahnya atau banyaknya itu 2. Nah, kita ambil contoh, mulai dari yang pertama isim mufrad. Qalamun, sebuah kolam, sebuah pulpen. Atau kitabun, sebuah buku. Atau kurrasatun, buku tulis. Nah, kemudian masuk ke isim tasniyah atau isim musanna, di mana ada pola khusus, rumus khusus,
jika akan membuat isim mutsanna dari isim mufrad, caranya adalah tambahkan huruf alif dan nun atau huruf ya nun setelah huruf akhir dari bentuk mufrad. Contoh, kitabun. Kitabun huruf akhirnya adalah ba. Tambahkan alif nun, kitabun menjadi kitabani. Qalamun. Tambahkan alif nun, qalamun huruf akhirnya adalah mim. Kemudian tambahkan alif nun, qalamun menjadi qalamani. Atau yang ditambah dengan ya dan nun. Kitabun menjadi kitabaini. Qalamun, qalamaini. Nah, itu adalah bentuk isim tasniyah atau bentuk ismul mutsanna, kata benda yang menunjukkan jumlah 2. Itu materi yang pernah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lihat lanjutan dari materi ini, masih tentang isim. Jadi yang pertama, bentuk isim itu adalah isim mufrad, bentuk tunggal. Yang kedua adalah isim tasniyah atau isim mutsanna, kalimat atau kata benda yang menunjukkan 2. Dan yang ketiga adalah ismul jam'i, yaitu kata benda yang menunjukkan bentuk atau jumlahnya lebih dari 2 atau menunjukkan banyak. Nah, secara kata saja, ismun itu berarti kata benda, al-jam'i itu berarti jamak, banyak. Berarti secara sederhana saja arti dari kata ismul jam'i itu sendiri adalah kata benda banyak. Maksudnya adalah kata benda yang menunjukkan jumlahnya lebih dari 2 atau banyak. Nah, itu isim jamak. Kemudian isim jamak ini terbagi kepada beberapa bentuk atau bagian. Yang pertama adalah jama'ut taksiri. Kadang ada yang mengartikan secara teks kata, jama'u itu berarti jamak, taksir itu berarti rusak, kacau. Sehingga ada yang mengartikan jam'ut taksiri itu adalah kata bentuk jamak tapi tidak beraturan. Istilah lain untuk memudahkan memahami arti dari jam'ut taksiri ini adalah kata benda bentuk jamak atau banyak dan perubahannya dari mufrad ke bentuk jamak itu berubah secara tidak beraturan. Kita lihat contohnya di sini nih. Jadi isim jamak itu ada beberapa bagian atau bentuk. Yang pertama adalah jam'ut taksiri, jamak taksir, kata benda bentuk jamak yang perubahannya dari mufrad ke jamak itu berubah secara tidak beraturan. Sementara itu dulu pemahamannya untuk memudahkan. Contoh, kitabun mufrad ini berubah ke bentuk jamak dari kitabun menjadi kutubun. Contoh yang kedua, qalamun bentuk mufrad. Qalamun berubah ke bentuk jamak taksir menjadi aqlamun. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau dari kitabun berubah ke jamak taksir menjadi kutubun. Qalamun menjadi aqlamun. Itu beda.
Tidak begini, karena di sini kitabun menjadi kutubun, lantas kolamun tidak jadi kulumun, tidak. Ya, itu ketentuannya seperti itu. Yang ketiga contohnya di sini, masjidun, sebuah masjid. Nah, berubah dari mufrad kata masjidun ke jamak taksir berubah, maka menjadi masajidu. Nah, itu beda. Kalau bandingkan dengan yang pertama, kita bandingkan kitabun menjadi kutubun, masjidun menjadi masajidu. Beda, tidak begini masjidun jadi musujudun, tidak. Itu ketentuannya. Jadi istilahnya jamak taksir mah kumaha cek ti Arabna. Cek ti Arab hideung, hideung. Cek urang Arab bodas, wayahna kudu bodas. Nah, khusus untuk kata benda bentuk jamak, jamaknya jamak taksir. Nah, itu ketentuannya mengikuti bahasa yang dari sananya, kumaha cek ti Arabna. Sekali lagi, jamak itu adalah kata benda bentuk jamak, bentuk banyak. Bagiannya pertama ada 3 ya. Pertama adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah kata benda bentuk jamak yang perubahannya dari mufrad ke jamak itu berubah secara tidak beraturan. Contohnya, kitabun menjadi kutubun, qalamun aqlamun, masjidun menjadi masajidu. Jadi ini kata yang pertama ini bentuk mufrad, ini jamak. Ini mufrad, ini jamak, ini mufrad, ini jamak. Jadi kelihatan perbedaannya di sini berubah tapi tidak tetap berubahnya. Yang kedua, jam'ul mudzakkaris salimi. Secara kata, jam'u berarti banyak atau jamak. Mudzakkar berarti laki-laki. Kemudian as-salim yang selamat. Nah, maksudnya di sini adalah jamak mudzakkar salim, kata benda bentuk jamak tapi khusus untuk jenis laki-laki. Nah, kemudian untuk merubah ini, nah ini ada rumus khusus ini. Insya Allah tidak sulit ini. Ada rumus khusus. Jika kita akan membuat jamak mudzakkar salim dari isi mufrad, sekali lagi kita akan membuat jamak mudzakkar salim nih. Bahannya dari isi mufrad. Dari isi mufrad rubah ke jamak mudzakkar salim, caranya adalah dengan menambah huruf wawu dan nun atau menambah ya dan nun di ujungnya. Kita lihat contoh di sini. Muslimun, seorang muslim, ini bentuk mufrad. Seorang muslim. Nah, kalau orang muslimnya banyak, maka muslimun yang huruf akhirnya mim tambahkan waw dan nun di ujungnya. Dari muslimun menjadi muslimuna. Atau ditambah ya dan nun, sama di ujung posisinya. Posisi huruf tambahannya di akhir atau di ujung setelah huruf terakhir. Muslimun huruf akhirnya mim, tambahkan ya dan nun menjadi muslimina. Awas jangan tertukar dengan isim musanna. Kalau isim musanna muslimun, muslimaini. Kalau jamak mudzakkar salim dari muslimun menjadi muslimina. Sekali lagi ini. Jamak mudzakkar salim itu adalah kata benda bentuk jamak khusus untuk laki-laki. Kemudian jika akan membuat atau merubah dari isi mufrad dirubah ke bentuk jamak yang jamaknya jamak mudzakkar salim, maka caranya adalah dengan menambah huruf
wawu dan nun, atau iya dan nun di ujungnya. Kita lihat contoh yang kedua. Mukminun. Mukminun, seorang mukmin, seorang yang beriman. Mukminun, huruf akhirnya adalah nun. Mukminun tambahkan wawu nun menjadi mukminuna, atau tambahkan ya nun, mukminina. Contoh lain, ini mudah-mudahan dengan beberapa contoh memudahkan untuk bisa dipahami. Solihun, mufrad, orang yang solih. Solihun, orang yang solih, huruf akhirnya adalah ha. Solihun, tambah wawu nun, solihuna. Tambah ya nun, solihina. Contoh yang lain lagi. Muflihun, ha, ini huruf akhirnya nih. Muflihun, orang yang beruntung, ya, orang yang sukses. Muflihun, tambahkan wawu nun menjadi muflihuna, tambahkan ya nun menjadi muflihina. Kita ulang lagi, ini contohnya. Bentuk mufrad, muslimun, rubah ke jamak mudzakkar salim menjadi muslimuna, muslimina. Mukminun, mufrad, rubah ke jamak mudzakkar salim, mukminuna atau mukminina. Contoh lain, solihun, mufrad, rubah ke jamak mudzakkar salim menjadi solihuna, solihina. Muflihun, mufrad, nah kita rubah ke jamak mudzakkar salim menjadi muflihuna, muflihina. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah dengan rumus dan teori yang sederhana ini, ya. Jadi yang pertama adalah tadi jamak taksir, kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang yang ketiga adalah di sini lihat jama'ul muannatsis salimi. Yang ketiga jama'ul muannatsis salimi. Jam'u berarti banyak. Muannats berarti wanita. Salim yang selamat maksudnya adalah kata benda bentuk jamak khusus untuk wanita. Nah, kalau yang kedua jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki. Nah, yang ketiga ini jamak muannats salim adalah kata benda bentuk jamak untuk perempuan. Contoh seperti ini nih, kita lihat. Muslimun, seorang muslim, mufrad, kita rubah sekarang ya ke bentuk jamak. Oh ya, sebelum merubah ke bentuk kalimatnya, ini ada rumusnya dulu nih. Rumusnya untuk jamak muannats salim ini adalah dari isi mufrad dirubah ke bentuk jamak muannats salim dengan menambah alif dan ta di ujung. Sekali lagi, rumus merubah isi mufrad ke jamak muannats salim adalah dengan menambah alif dan ta di ujung atau di akhir. Nah, sekarang kita lihat ke contoh. Muslimun, huruf akhirnya adalah mim. Tambahkan alif ta. Muslimun menjadi muslimatun. Mukminun, ini bentuk mufrad, kita rubah ke jamak muannats salim
dengan menambah alif dan ta di ujung. Dari mukminun menjadi mukminatun. Contoh lain. Solihun. Solihun, mufrad nih, orang yang solih. Mufrad bentuknya. Kita rubah ke jamak muannats salim, tambahkan alif dan ta di ujung. Dari solihun jadi solihatun. Ya. Dan banyak nanti di Al-Quran seperti gini saja. Mukminin dan mukminat, hadirin wal hadirat. Nah, itu jamak muannats salim tuh. Hadirun. Hadirun, ro huruf akhirnya. Tambahkan alif dan ta menjadi hadiratun atau hadirat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Kita ulang sedikit dari awal. Bentuk kata benda yang ketiga itu adalah bentuk jamak. Jamak itu artinya banyak. Dan kata benda bentuk jamak itu ada 3. 1, jamak taksir. Yang kedua, jamak mudzakkar salim. Dan yang ketiga adalah jamak muannats salim. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah perubahan kata benda dari mufrad ke jamak. Perubahannya tidak beraturan. Contoh, kitabun. Mufrad rubah ke jamak taksir menjadi kutubun. Qalamun. Mufrad rubah ke bentuk jamak taksir menjadi aqlamun. Masjidun. Mufrad rubah ke jamak taksir menjadi masajidu. Yang kedua, jamak mudzakkar salim, yaitu kata benda bentuk banyak, bentuk jamak untuk laki-laki. Nah, kalau ini ada aturan khusus. Kalau akan membuat jamak mudzakkar salim dari isim mufrad, caranya adalah tambahkan wawu dan nun atau ya dan nun di ujungnya. Contoh, muslimun. Tambah wawu nun, muslimuna. Atau ditambah dengan ya nun, dari muslimun menjadi muslimina. Mukminun, jamak mudzakkar salimnya mukminuna, mukminina. Salihun. Salihun, mufrad rubah ke jamak mudzakkar salim menjadi salihuna, salihina. Contoh lain, shadiqun. Shadiquna, shadiqina. Muflihun. Muflihuna, muflihina. Di Al-Quran juga banyak ya kita menemukan bentuk jamak mudzakkar salim. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah kalimat kata benda bentuk banyak atau jamak, namun ini khusus untuk perempuan. Cara merubah dari isim mufrad berubah atau dirubah ke jamak muannats salim
yaitu caranya tambahkan alif dan ta di ujungnya. Contoh di sini nih, muslimun menjadi muslimatun, mukminun mukminatun, hadirun hadiratun, shadiqun shadiqatun, dan banyak contoh lain, dan itu bisa kita temukan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Kemudian bentuk lain dari isim ini selain yang barusan ketiga bentuk jamak ini adalah, nah ini ismud dhamiri atau ad-dhamair, atau dengan mudah kadang orang menyebutkannya isim dhamir. Nah, artinya atau maksudnya apa itu isim dhamir? Isim dhamir adalah kata ganti. Contoh, umpamanya ini ada orang nih, ini Pulan, ini Pulin, ini Pilun. Nah, kita menyebut kepada Pulan, hei kamu. Nah, kata kamu itu pengganti dari Pulan. Pulan diganti dengan kata kamu. Nah, kemudian kalau kita bicara nih, kita ngobrol dengan Pulan. Pulan, kemana dia? Maksudnya dia di sini adalah si Pulin. Pulan, kemana dia? Nah, kata dia itu pengganti dari nama Pulin. Nah, karena pengganti inilah dalam bahasa Arab disebut kata ganti yang istilahnya isim dhamir atau ismud dhamiri atau ad-dhamair. Jadi singkatnya, nanti kalau ditanya apa itu isim dhamir, maka kita jawab isim dhamir adalah kata ganti. Di dalam bahasa Arab ada dua bentuk isim dhamir. Satu, ismud dhamiril munfasili, isim dhamir munfasil. Apa itu isim dhamir munfasil? Nah, ada sedikit penjelasan di sini, yaitu kata ganti yang dalam penulisan kata ganti tersebut itu terpisah dengan kalimat lain. Sekali lagi, apa itu isim dhamir munfasil? Adalah kata ganti yang dalam penulisannya dalam bahasa Arab itu terpisah dengan kalimat lain. Kemudian ada berapa banyak isim dhamir munfasil ini? Banyaknya atau jumlahnya itu ada 14. Mudah-mudahan ini sudah ada yang hafal, dan bagi yang lupa ini bisa diingatkan lagi. Bagi yang belum, nah sekarang kalian diberitahukan, ya, tahu sekarang, hafal sekarang, dan mudah-mudahan paham untuk hari ini, besok, selanjutnya, dan seumur hidup kita. Kita lihat, ya, berapa jumlahnya. Pertama nih, 3 dulu ya. Jadi 3 pertama, 3 kedua, kemudian selanjutnya huwa, huma, hum. Nah, ini untuk laki-laki, ya. Kemudian hiya, huma, hunna untuk perempuan. Ini untuk orang ketiga. Sekali lagi, huwa, huma, hum untuk laki-laki, orang ketiga, orang yang tidak ada di hadapan kita. Untuk perempuannya, muannasnya hiya, huma, hunna. Kemudian
tiga berikutnya. Anta, antuma, antum. Nah, tiga yang ini adalah untuk kata ganti orang kedua, yaitu orang yang ngobrol atau berhadapan dengan kita. Kamu, kalian. Nah, itu biasanya ngobrolnya atau langsung tatap muka. Nah, karena langsung bertemu bertatap muka, itu berarti kata ganti orang kedua. Dalam bahasa Arabnya untuk laki-laki anta, antuma, antum. Untuk muannasnya sekarang, untuk perempuannya anti, antuma, antunna. Tuh tiga berikutnya. Kemudian dua yang terakhir, ana, nahnu. Nah, ini untuk diri sendiri, anak saya. Jadi kalau dibagi-bagi kata ganti itu ada kata ganti orang ketiga, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama untuk diri sendiri, umpamanya saya punya nama saya Ade Hilman. Nama Ade Hilman. Tapi dalam saat tertentu saya tidak menyebut nama, cukup menyebut saya. Cukup menyebut aku. Nah, itu. Atau kata ganti orang kedua, kamu. Nah, padahal dia punya nama, umpamanya namanya Asep. Tidak disebut Asep tapi kamu. Bisa juga Asep, tapi Asepnya diganti dengan kamu. Nah, itu kata ganti kamu itu. Itu kata ganti orang kedua. Atau orang yang tidak ada di hadapan kita. Umpamanya hari ini Asep tidak hadir nih ke sekolah. Dia hari ini tidak hadir karena sakit. Gak disebut di situ Asep, tapi cukup diganti dengan kata dia. Dia tidak hadir karena sakit.